Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kawan-kawan semuanya. Kami dari 11 organisasi masyarakat sipil yang menjadi pemohon gugatan terhadap PP nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah pada hari ini telah mendaftarkan gugatan dan sudah dilakukan tanda terimanya oleh Mahkamah Agung. Jadi apa yang kami gugat pada hari ini adalah yang pertama adalah kita mengajukan gugatan uji formil terhadap PP 64 2001 tentang Badan Bank Tanah. Kemudian juga uji material yang berkaitan dengan PP 64 Bank Tanah yang kita nilai bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Nanti mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman koalisi dan tim hukum. Tetapi yang berkaitan dengan uji formil PP 64 tentang Badan Bank Tanah ini adalah berkaitan dengan pelanggaran pembentukan bank tanah yang dirumuskan di dalam PP 64 2001 itu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 91 yang sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional bersyarat dan telah dinyatakan cacat formil. Nah, oleh karena itu kami 11 organisasi pemohon menyatakan bahwa mengingat PP 64 2021 merupakan peraturan pelaksana turunan langsung dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka PP Bank Tanah nomor 64 2001 juga harus dinyatakan cacat formil. Itu yang berkaitan dengan uji formil. Juga nanti dijelaskan oleh teman-teman yang lain bahwa cacat formil juga bisa dilihat dari pelanggaran PP 64 Bank Tanah ini terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undang. Nah, berkaitan dengan uji material, jadi kami melihat bahwa PP 64 2001 tentang Badan Bank Tanah ini juga sudah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Beberapa hal yang kami nilai itu bertentangan adalah berkaitan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 20 ayat 1 terkait Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi misalnya yang pertama yang berkaitan dengan sumber bank tanah. Kita tahu bahwa bank tanah itu sumber tanahnya berasal dari hak pengelolaan atau disingkat HPL. Nah, HPL, hak pengelolaan ini kita nilai sebagai bentuk penyimpangan UU CK terhadap prinsip dari hak menguasai negara. Karena kita tahu bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, pasal 33 ayat 3 juga menyatakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan hak menguasai dari negara yang berkaitan dengan tanah atau lebih lengkapnya bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian juga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria sendiri bahwa sebenarnya hak menguasai dari negara adalah bagaimana negara atau pemerintah harus mengatur hubungan hukum antara bumi, air, dan kekayaan alam bersama orang perorangan ataupun hubungan hukum antara bumi, air, dan kekayaan alam dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam. Jadi artinya bahwa sesungguhnya dengan sifat dan bentuk bank tanah seolah-olah HPL yang menjadi bagian dari pelimpahan sebagian kewenangan kepada bank tanah itu bagian dari pengingkaran terhadap makna dari hak menguasai negara, bahwa negara sebenarnya bukan pemilik dari tanah, tetapi praktek dan sifat bank tanah ini seolah-olah melalui HPL tanah bisa dengan sedemikian rupa dianggap mempunyai pemilikan penuh oleh negara dan dia bisa mengatur sedemikian rupa. Dari HPL bisa diterbitkan hak guna usaha, hak pakai, dan hak guna bangunan. Kemudian di sisi lain kita juga melihat bahwa meskipun Bank Tanah juga menyatakan bahwa ada kepentingan reforma agraria yang dijanjikan di dalam PP 64 2021, tetapi kita melihat urutan tujuan-tujuan reforma agraria itu yang terakhir menyatakan bahwa sebenarnya semakin jelas bahwa reforma agraria tidak menjadi prioritas bagi Bank Tanah. Justru syarat 30% semakin menunjukkan dan memperjelas bahwa kepentingan atau orientasi pembentukan Bank Tanah ini adalah pemenuhan yang kuat bagi para pemilik modal
atau badan usaha skala besar yang selama ini justru sudah melakukan monopoli atas tanah. Nah, ini hendak diperkuat oleh instrumen hukum PP Bank Tanah dengan membentuk satu badan yang sangat powerful. Dia punya kewenangan yang sangat luas, tidak hanya mengkonsolidasikan tanah di seluruh wilayah Indonesia, tapi juga diberikan kewenangan untuk mengatur bahkan sampai mendistribusikan tanah. Nah, kemudian di sisi lain kawan-kawan kita juga melihat bahwa objek dari Bank Tanah itu juga sama dengan sumber tanah bagi objek reforma agraria yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan petani. Pada hari ini juga ada dari teman-teman Serikat Petani Pasundan, kemudian ada Pergerakan Petani Banten dan Persatuan Petani Cianjur yang mengantarkan langsung pendaftaran gugatan ini dan ingin menyatakan bahwa sebenarnya Bank Tanah itu tidak menjadi sejalan dengan tujuan-tujuan reforma agraria yang ada di lapangan. Justru subjek atau sumber kekayaan tanah yang dikelola oleh Bank Tanah itu akan merebut tanah-tanah yang selama ini diperjuangkan oleh petani, oleh masyarakat adat dan seharusnya diprioritaskan untuk objek redistribusi tanah dan menjadi jalan penyelesaian konflik agraria. Yang kita temukan di lapangan justru tanah-tanah yang berkonflik dengan petani, dengan masyarakat di pedesaan, tanah-tanah yang sudah expired, HGU-nya sudah kadaluarsa, atau konsesi-konsesi perkebunan yang terlantar justru berpotensi diputihkan oleh mekanisme dan sifat si Bank Tanah ini yang seharusnya ditertibkan dan kembali menjadi tanah negara yang belum dilekati hak dan diprioritaskan bagi rakyat, justru akan diputihkan oleh Bank Tanah ini untuk kepentingan badan usaha skala besar. Oleh karena itu, kami dari pemohon 11 organisasi menyatakan bahwa PP 64 tentang Badan Bank Tanah ini bertentangan dengan cita-cita dari Undang-Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seharusnya diatur dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kesejahteraan serta kebahagiaan rakyat Indonesia. Nah, pada hari ini kita sudah menyerahkan gugatannya. Nanti tim hukum juga akan menjelaskan prosesnya semacam apa, termasuk detail pasal-pasal yang kami gugat, baik secara uji formil maupun uji material. Demikian teman-teman semuanya, saya undang teman-teman lain untuk melengkapi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gunawan, mewakili kawan-kawan pemohon dan tim kuasa hukum. Jadi di peraturan tentang Bank Tanah ini ada dua hal yang kita gugat. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi Kartika, yang pertama aspek formil. Secara aspek formil kami melihat seharusnya dengan dinyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional secara bersyarat, maka PP Bank Tanah yang landasan hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dia otomatis seharusnya dinyatakan tidak berlaku gitu. Nah, kemudian apabila timbul pertanyaan bagaimana dengan Perpu Cipta Kerja, kami memandang bahwa Perpu itu tidak berfungsi atau tidak dapat berfungsi untuk menggantikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama. Artinya kalau kemudian regulasi sebelum putusan MK aja itu seharusnya dicabut, maka 2 regulasi atau 3 regulasi pasca putusan itu seharusnya juga dicabut oleh pemerintah, karena putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah meminta atau memerintahkan pemerintah untuk menahukan segala tindakan kebijakan strategis dan pembentukan aturan pelaksana terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Itu terkait formil. Kemudian yang terkait dengan material, kami memandang secara umum bahwa PP Bank Tanah ini berpotensi menghalangi terselenggaranya penguasaan negara atas sumber-sumber agraria khususnya di bidang pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apa yang kemudian kita soroti atas bahwa Bank Tanah ini menghalangi penguasaan negara? Yang pertama adalah mendistorsi makna dari reforma agraria. Karena reforma agraria yang seharusnya berfungsi untuk melakukan pembaruan struktur dan hubungan agraria supaya berkeadilan sosial itu menjadi pengalokasian sisa tanah untuk masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengartikan penguasaan negara, penguasaan langsung negara terhadap sumber-sumber agraria dalam hal ini pertanahan itu menjadi sebatas
hak atas tanah berupa hak pengelolaan. Seperti kita ketahui berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu mempergunakan istilah pengelolaan untuk menyebut adanya penguasaan negara secara langsung, tidak disederhanakan menjadi HPL. Nah, apalagi HPL inilah kemudian yang ketiga adalah bahwa bank tanah lewat mekanisme perjanjian atau kerjasama itu bisa melakukan dua hal yang ini mengakibatkan penguasaan negara akan terhalangi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, diperkenakanlah sewa di kawasan pertanian. Artinya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Perkara Pengujian Undang-Undang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, negara dilarang menyewakan tanah pertanian kepada petani. Maka klausul sewa itu harusnya dilakukan pembatasan. Yang kedua, dengan mekanisme kerjasama juga lewat HPL, itu bank tanah bisa memberikan fasilitas bahwa perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas HPL tadi itu bisa diperpanjang dan diperbarui sekaligus di muka. Ini mirip dengan atau serupa dengan pasal di dalam Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007 yang menyatakan bahwa penanaman modal itu hak atas tanahnya bisa diperpanjang di muka sekaligus. Ini sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa perpanjangan di muka sekaligus atas tanah itu berpotensi menghalangi penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya apa? Dengan adanya HPL, kemudian di atas HPL diberikan hak atas tanah untuk kepentingan investasi, kemudian investasinya itu bisa diperpanjang di muka sekaligus. Kemudian yang kedua, potensi petani yang mempergunakan hak atas tanah dikenakan sewa. Kemudian yang ketiga, terjadinya tumpang tindih objek tanahnya, mekanismenya dan kelembagaannya di bidang reforma agraria, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mekanisme perizinan, maka menjadi sangat berpotensi penguasaan negara untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat di bidang pertanahan itu terhalangi. Salah satu buktinya sekarang sudah terjadi di mana ada tanah objek reforma agraria ternyata kemudian statusnya atau dinegosiasikan untuk kepentingan bank tanah. Artinya secara yuridis dan secara faktual terlihat bahwa sesungguhnya prioritasnya memang bukan pencadangan tanah untuk masyarakat, tapi semata-mata untuk kepentingan investasi. Itu yang kita daftarkan hari ini. Untuk detail pasal per pasal nanti kita kirim via WA kepada kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi, Mas Gun. Nah, di sini teman-teman seperti kita jelaskan tadi, di sini juga ada perwakilan dari teman-teman petani, ada dari Banten, dari Cianjur, dari Garut. Nah, mungkin dari teman-teman petani ada yang bisa menjelaskan, memberikan keterangan sedikit mengenai gugatan terhadap bank tanah ini. Kang Erwin, silakan, Kang. Pak Erwin sama Pak Darwis ini. Ini yang langsung menjadi korban bank tanah. Terima kasih. Dampak nyata dari bank tanah itu terjadi di Cianjur, tepatnya di Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Mungkin Pak Darwis sebagai anggota PPC OTL Batu Lawang, beliau yang merasakan dan lebih memahami kondisi lapangan yang sesungguhnya. Silakan Pak Darwis. Terkait bank tanah di desa kami ya, di Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Terkait bank tanah itu sudah ada patok-patoknya, Pak. Sudah ada patok-patoknya. Itu di luasan 1020 hektar itu sudah ada patok dari mulai batas barat, batas timur, batas utara dan selatan sudah ada patoknya, Pak. Itu sudah kurang lebih sebulan ke belakang sudah ada pematokan dari bank tanah, Pak. Mungkin itu sih. Sebelum dipatok itu lahannya seperti apa? Nah, sebelum dipatok, kami di sana sudah menguasai lahan, fisiknya itu kurang lebih udah 35 tahun sih dipatok di sana. Kami ada kurang lebih 320 kepala keluarga bermukim di sana. Yang awalnya kami di sana bukan penyerbot lain sebagainya, kami ditempatkan oleh pemegang hak pada waktu itu Pak Prabowo Sutejo sebagai direksi dari PT MPM, Pak.
itu sih. Sekarang sudah di sana sudah ada fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk sekolah, lapang, termasuk lahan-lahan pertanian sudah dikuasai oleh masyarakat di sana, Pak. Sudah beranak cucu di sana. Sebelumnya pas ada pemberitahuan itu dialokasikan jadi lahan untuk bank tanah, seperti apa awalnya? Maksudnya apakah ada sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat bahwa itu dialokasikan sebagai objek untuk bank tanah atau gimana? Kalau sosialisasi terkait bank tanah ke kami itu nggak ada sih, nggak ada sosialisasi ya. Langsung aja di sana dari bank tanah ada pematokan itu saja sih tahunya kami ada bank tanah semenjak ada pematokan dari lembaga bank tanah itu, badan bank tanah itu. Setelah ada pematokan itu yang terjadi di masyarakat, seperti apakah masyarakat masih bisa mengakses tanah tersebut apa sama sekali sudah tidak bisa? Kalau secara ini untuk mengakses atau mempergunakan lahan tersebut masih bisa, tapi masyarakat penuh kekecewaan, Pak. Maksudnya kekecewaan itu ditakutkan diambil sama bank tanah gitu, masyarakat yang di sana itu. Selama ini masyarakat memanfaatkan tanah itu untuk apa selain pertanian? Di sana itu ada semacam peternakan, kandang ayam, terus budidaya jamur. Selain pertanian, Pak. Iya, permukiman di sana itu permukiman ada 1 RW 3 RT yang mana yang tadi saya sebut itu dikuasai udah 35 tahun, Pak. Di sana terus kami di sana juga difasilitasi sama negara, udah ada jalan yang dibangun sama negara, Pak. Dari APBD, dari DD sudah terbangun di sana, Pak, infrastruktur seperti itu. Tapi kalau bicara soal legalitas tanahnya itu udah maksudnya teman-teman sudah pegang sertifikat kah apa gimana sih, Pak? Justru sih mengenai dasarnya apa legalitasnya kami belum sih, makanya kami berjuang sama PPC ini, kebetulan ketuanya Pak Erwin, KPA sama Bu Dewi ini memperjuangkan hak-hak kami apa yang diamanatkan oleh aturan sih seperti itu. Sampai sejauh ini udah muncul konflik atau kayak gimana Pak selama 35 tahun ini, ada konflik dengan saat apa pihak yang lain? Kalau konflik sih kami dengan PT, Pak, dengan PT MPM. PT MPM, Pak, Maskapai Perkebunan Mulia sih singkatannya itu MPM. Ya kebetulan di sana perkebunannya swasta MPM. Udah expired, sudah mati kurang lebih 8 bulan, Pak. Jadi per tanggal 21 Juli 2022 habis HGU-nya. Setelah HGU itu habis, bukannya harusnya dikembalikan ke pemerintah baru nanti ditanya rakyat mau mengelola atau apa kan ya, Pak? Ini tapi yang terjadi di lapangan itu seperti apa, Pak? Setelah HGU itu ya semacam ada intimidasi bahwa kami ini mau direlokasi, Pak. Mau direlokasi ditempatkan yang sudah disediakan oleh pihak PT itu di luasan 240 hektar yang mana mungkin kami yang tadi 320 orang itu kepala keluarga mau dipindah, Pak. Dipindahnya ke lokasi yang menurut pandangan kami di sana semua itu tidak layak untuk penghunian, untuk bercocok tanam karena ya mungkin suram, dan di sana juga itu sudah dikuasai oleh para petani yang lain, Pak, penggarap yang lain itu. Informasi relokasi ini mulai kapan, Pak? Diberlakukannya atau Bapak sudah mulai pindah itu yang kapan? Udah diberitahu informasinya? Mengenai informasi terkait relokasi kami diundang, Pak, ke sana oleh pihak PT MPM. Pada waktu itu diundang bahwa kami ini mau dipindah, katanya mau dikasih tempat ke tempat yang disediain oleh pihak PT yang 204 hektar itu. Berarti tanah ini tuh awalnya dari PT MPM? Kami? Ya. Iya, dari PT MPM. PT MPM memberikan ke warga? Kalau diberikan enggak sih pada waktu itu, kalau dilihat dari sejarah, kebetulan kan kami juga ada wadah ya, yaitu wadah usaha koperasi namanya KUD Keluarga Bahagia Desa Batu Lawang, dan kebetulan ketuanya juga ada di sini, Pak. Ya, mungkin yang lebih tahu masalah riwayat KUD-nya kebetulan ada Pak Wawan, ketua KUD-nya di sana, Pak. Iya, nanti kalau mengenai KUD-nya nanti tanya sama Pak ketuanya. Bapak tadi namanya
Darwis Pak. Darwis. Iya. Nama lengkapnya. AF Darwis. Aib Darwis. Iya. Jadi ini salah satu lokasi prioritas reforma agraria di tengah sedang kecepatan penyelesaian konflik dan reforma agraria, tiba-tiba patok masuk. Jadi situasinya seperti itu. Itu yang kita lihat, ini potensi pelanggaran hukumnya besar karena HGU yang sudah expired, PT yang sudah tidak punya alas hak bisa ber-MOU dengan PT Bank Tanah dan bisa secara sepihak menyatakan bahwa ini akan dikuasai oleh Bank Tanah. Makanya itu patok-patok masuk. Itulah yang kita kemarin meminta Kementerian ATR BPN harus segera mengeksekusi redistribusi tanah kepada petani, bukan alokasi tanah untuk Bank Tanah untuk kepentingan yang lain. Yang kita dengar itu untuk kepentingan Densus 88. Temuan KPA itu udah berapa lokasi yang ada data sementara? Sejauh ini kalau yang terdampak langsung dengan teman-teman serikat anggota KPA baru yang Cianjur. Tapi kita tahu bahwa pelang-pelang dan patok-patok Bank Tanah itu sudah ada di beberapa provinsi. Seperti Sumatera Utara, di Penajam Pasir, Kalimantan Timur, itu udah masuk. Jadi klaim-klaim penguasaan negara atas nama Bank Tanah itu sudah ada. Jadi kalau dibilang pemerintah belum mengaktifkan operasionalisasi Bank Tanah, tidak demikian yang kita lihat di lapangan. Tadi bisa diulang, yang di Cianjur ini udah ditetapkan sebagai prioritas reforma agraria. Itu yang menentukan lokasi itu sebagai prioritas reforma agraria dari masyarakat kita mengajukan untuk segera dilepaskan dari untuk diselesaikan dari konflik agrarianya. Karena tadi PT MPM udah lama di sana, kemudian teman-teman sudah 35 tahun dan itu sudah desa definitif. Itu perkampungan, kemudian tanah pertanian produktif, ada masjid, ada lapangan bola, itu kampung, perkampungan. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk Bank Tanah masuk ke perkampungan masyarakat. Respon dari Kementerian ATR sendiri? Nah ini itulah kenapa kemarin kita bermusyawarah dengan petani bahwa petani menolak untuk direlokasi. Jadi untuk kepentingan lain sebaiknya justru yang kepentingan lain itu yang di tempat lain, tetapi tidak boleh di tempat teman-teman petani dari Batu Lawang. Mereka ingin tetap bertahan di tanah yang memang sudah 35 tahun dikuasai dan ditempati dan harusnya menjadi objek prioritas reforma agraria. Itulah kenapa tim hukum dan kami itu melihat bahwa konflik of interest-nya akan tinggi antara klaim bahwa Bank Tanah juga akan menjalankan RA dengan Bank Tanah untuk kepentingan investasi dan ekonomi semata bagi perusahaan-perusahaan skala besar. Apakah ada keterlibatan Pemda? Mungkin dari tim hukum, dari teman-teman yang lain, pemohon? Terima kasih Mbak Dewi. Ini juga hadir. Jadi teman-teman, bahwa gugatan Bank Tanah ini salah satu bagian dari upaya penolakan kita terhadap Perpu Cipta Kerja. Jadi sejak Perpu itu ditandatangani, kita dari berbagai koalisi ada sekarang ini Komite Pembela Hak Konstitusional atau KEPAL bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau KEBRAK dan Komite Nasional Pemboron Agraria KNPA bersama jaringan ultimatum rakyat di nasional dan daerah melakukan berbagai upaya penolakan. Salah satunya kita menyerukan berbagai upaya pembangkangan sipil penolakan terhadap Perpu ini. Ini salah satu gugatan ini merupakan satu dari bagian ultimatum atau usaha penolakan kita. Nah, selain ini kita akan ada juga dari teman-teman Bina Desa salah satu pemohon dan juga dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat ada Bung Sunar, Ketum Kasbi yang akan bisa memberikan dukungan bagi teman-teman petani yang melakukan gugatan Bank Tanah hari ini. Mungkin dari Bang Loji dulu saya. Ya, terima kasih Bang. Ya, saya Loji dari Bina Desa dan juga salah satu di KEPAL ya dan juga di KNPA. Jadi pada prinsipnya ini proses kita ini masih ada sangkut pautnya dengan proses yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gugatan kita ke MK sebelumnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian diputuskan itu inkonstitusional bersyarat. Pemerintah diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaiki itu undang-undang. Tapi faktanya kita tahu muncul Perpu Cipta Kerja. Toh? Nah, ini adalah kita pandang sebagai sebuah fakta hukum dan sekaligus fakta politik yang harus kita sikapi dengan seksama dan segera, karena ini akan menjadi presiden ke depan bagaimana pemerintah kemudian kita diminta untuk melakukan upaya-upaya yang konstitusional, tapi dari pemerintah sendiri ada
situasi-situasi inkonstitusional yang dilakukan. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sudah dinyatakan inkonstitusional, toh diberikan waktu 2 tahun diperbaiki, tapi belum, itu masih proses jalan, tiba-tiba muncul Perpu. Nah, PPPP salah satunya terkait dengan bank tanah, ini kita pandang juga menjadi bagian dari inkonstitusionalitas yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oleh karena itu, ini kita gugat, dan bukan hanya soal bank tanah, banyak sekali PPPP dan undang-undang aturan-aturan turunan yang disandarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang posisinya inkonstitusional, karena memang Undang-Undang Cipta Kerja sendiri inkonstitusional bersyarat, itu pasti. Putusan MK udah jelas gitu. Dan Perpu itu juga muncul dengan tiba-tiba di akhir tahun gitu, dengan segala drama politik berkedok hukumnya. Nah, maka kami sebagai masyarakat yang menghormati hak-hak konstitusional rakyat menyikapi ini salah satunya melalui jalur yang semestinya ya, secara konstitusional kami menggugat ini ke MA pada hari ini berkaitan dengan bank tanah ya, yang jelas-jelas itu akan pasti merugikan petani. Juga nanti ada berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan impor pangan dan seterusnya gitu. Saya kira begitu, teman-teman Kepal bersama dengan KNPA dan Gebrak, kami dalam satu barisan yang sama untuk mempertahankan hak-hak kami, hak konstitusional rakyat yang harus diusahakan oleh pemerintah, bukan dipunggungi, bukan dikhianati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Ya, terkait dengan gugatan kawan-kawan petani, ada kawan-kawan KNPA dan lain-lain ya. Ini kan soal tanah. Nah, tanah ini kami melihat adalah sebagai simbol kehidupan bagi seluruh masyarakat atau seluruh manusia. Dengan adanya Badan Bank Tanah yang ini berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah, kami melihat justru ini mendegradasi dari semangat dari perjuangan reforma agraria, ya, di mana kawan-kawan petani yang mereka harus menanam, ya, harus bercocok tanam, harus mengelola tanah. Nah, di sini memiliki potensi untuk digusur, untuk dikuasai oleh negara dengan berbagai macam kepentingan, terutama adalah kepentingan-kepentingan yang swasta sebenarnya, yang hari ini marak terjadi. Kami di Serikat Buruh beberapa kali juga terjadi kasus-kasus, terutama adalah di sekitar perkebunan-perkebunan, di mana misalnya basis-basis kami di perkebunan sawit, perkebunan karet itu semua juga terkena dampaknya. Dan kami melihat karena ini bagian dari kapitalisasi dari tanah, makanya kami dari Serikat Buruh mendukung perjuangan kawan-kawan petani untuk menggugat soal bank tanah ini. Dan ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang berganti menjadi Perpu Cipta Kerja, yang memang dari awal kami tolak. Dan semangat kami tentunya adalah bagaimana mewujudkan keadilan atau kesejahteraan bagi seluruh tani dan juga masyarakat, dan juga tentunya untuk kaum buruh. Mungkin itu, terima kasih, selamat siang. Ada teman? Ada temannya? Oh, enggak ada. Enggak ada orangnya. Saya. Oh, oke. Itu dari aman? Masyarakat adat. Ya, silakan, Bang. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kami dari Aman sama dengan teman-teman yang lain jelas menolak praktek-praktek legalisasi yang inkonstitusional oleh Bank Tanah. Di masyarakat adat sendiri, mungkin teman-teman juga sudah tahu isunya adalah wilayah adat, juga terkait tanah ulayat yang sejak 2022 akhir itu sudah ada 16,7 juta hektar yang dipetakan oleh teman-teman Aman dan BRWA. Dari 17,6 juta itu ada 3,1 juta hektar yang sudah diakui oleh pemerintah daerah lewat perda pengakuan. Tetapi perangkat hukum untuk mengatur kepemilikan tanah ulayat atau tanah adat itu tidak ada sama sekali di pemerintah. Pemerintah tidak menyediakan nomenklatur untuk bagaimana
wilayah adat atau tanah ulayat itu bisa menjadi hak milik masyarakat adat. Yang ada itu cuma nomenklatur soal pendaftaran tanah. Dan itu pun satu jengkal pun belum dilaksanakan oleh pemerintah. Maka kehadiran Bank Tanah yang juga menyasar salah satunya adalah tanah-tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya berdasarkan pasal 7 huruf I PP 664 itu kemudian cenderung untuk menyasar tanah-tanah masyarakat adat, lahan-lahan pertanian tradisional yang faktanya ada bukti penguasaan di atasnya. Tetapi karena tidak ada instrumen peraturan yang kemudian dilaksanakan atau disediakan oleh pemerintah agar wilayah adat atau kemudian tanah-tanah pertanian tradisional itu jelas memiliki ketetapan sebagai hak milik masyarakat adat dan petani, itu menyebabkan statusnya itu masih bisa sangat dimungkinkan untuk kemudian menjadi target dari praktek bank tanah ini. Jadi tidak ada perlindungan hukum sama sekali terkait wilayah adat, lahan-lahan pertanian tradisional yang sejak turun-temurun sudah dikelola, didiami dan diusahakan oleh masyarakat adat dan petani. Jadi kita tidak saja mengkritik terbentuknya bank tanah, bahkan sejak RUU Pertanahan bank tanah ini sudah digulirkan, itu kita sudah menolak. Jadi penting untuk digarisbawahi bahwa selain inkonstitusional bersyarat karena PP Bank Tanah ini adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan institusional bersyarat oleh MK, prakteknya juga tidak ada pengawasan, tidak ada kemudian yang bisa membuktikan sejauh mana atau skema mana yang digunakan oleh Bank Tanah dalam menyasar tanah-tanah yang diklaim tidak ada penguasaan di atasnya. Sementara untuk konteks skema yang lain, misalnya penyelesaian tumpang tindih, tanah terlantar, atau perusahaan-perusahaan yang sengaja membiarkan tanah hak pengelolaannya dibiarkan, itu justru malah diselesaikan dengan cara-cara administratif. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang kita kritisi, yang kita tolak, bahwa praktek ini pasti akan menyasar wilayah adat, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga lahan-lahan pertanian tradisional. Saya kira itu dari kami, dari Aman. Terima kasih. Bang, tapi sampai sejauh ini sejak pembentukan Bank Tanah, apakah sudah ada kasus-kasus di wilayah masyarakat adat yang tanahnya sudah diklaim oleh Bank Tanah? Sudah ada beberapa yang tanah wilayah adat yang dipatok oleh Bank Tanah, itu ada di Luwu Utara, lalu kemudian di sekitar IKN, itu juga dalam proses advokasi di Aman, dan memang persoalannya kembali kepada konteks apa yang disebut pengakuan deklaratif yang tidak digunakan oleh pemerintah. Pemerintah tetap menggunakan pengakuan konstitutif, harus dengan dokumen. Sementara ruang pengakuan untuk bagaimana masyarakat adat mengurus tanahnya berdasarkan dokumen pemerintah, skema peraturan pemerintah tidak disediakan. Statusnya cuma terdaftar dan belum pernah ada wilayah adat itu yang didaftarkan di Kementerian Agraria misalnya, lalu kemudian bisa menjadi salah satu dasar ketika Bank Tanah masuk, maka kemudian kita bisa menunjukkan kami terdaftar di ATR misalnya, atau di kantor pertanahan. Tidak ada sama sekali. Belum pernah ada yang dilakukan pendaftaran itu, walaupun 3,1 juta hektar tadi itu sudah diakui oleh pemerintah daerah lewat Perda Pengakuan Masyarakat Adat. Tapi untuk registrasi tanah ulayat tidak ada ruang sama sekali. Seperti itu. Terima kasih. Dengan Tommy. Ya teman-teman, ini ada Mbak Imelda dari tim hukum, mungkin nanti bisa menjelaskan soal teknis gugatan di dalam tadi ya. Silakan Mbak Imelda. Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Imelda dari koordinator tim hukum, tim advokasi. Sorry. Biar jelas. Oke. Saya Imelda, saya koordinator tim hukum dari tim advokasi gugat Bank Tanah. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja teknis yang sudah saya lakukan bersama teman-teman di dalam. Tadi kita memberikan beberapa gugatan, permohonan JR yang sudah kita susun beserta dengan daftar buktinya. Lalu tadi kita juga sudah bertemu dengan panitra dari salah satu panitra dari MA-nya. Berkas kita sudah diterima. Sudah diterima oleh MA, namun kita masih menunggu nomor registrasi yang akan kita tunggu selama 2 minggu.
Nanti setelah 2 minggu Panmut akan menyerahkan berkas kita ke majelis hakim dan kita akan menunggu putusan selama 120 hari. Bisa lebih cepat putusannya, bisa lebih lama. Demikian dari saya. Ya. Perkaranya termasuk dalam perkara apa? Ini namanya judicial review. Ini masuk wilayah tata usaha negara. Ya. Kemudian apakah tadi saya ingin bertanya, apakah ada keterlibatan pemerintah daerah dalam gugatan ini, terutama yang kan ada korban tadi, apakah ada sebelumnya sudah ada tindakan dari pemerintah daerah? Maksudnya keterlibatan? Maksudnya apakah ada sebelumnya sempat diurus ke pemerintah daerah atau bagaimana gitu? Oh, kalau sepengetahuan saya sih keterlibatan pemerintah daerah itu belum ada sih. Kita semua pemohon itu dari lembaga semua sih. Iya. Ada lagi? Cukup? Nah, siapa? Ya. 11 organisasi. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kira demikian keterangan pers dari kita, dari koalisi. Kita juga mohon dukungannya dari teman-teman pers agar bisa menyebarluaskan atau mempublikasikan tuntutan-tuntutan kita ini agar masyarakat semakin luas bisa teredukasi tentang keberadaan Bank Tanah ini. Bagi teman-teman yang butuh rilis nanti bisa kontak narahubung di undangan. Nanti kita akan berikan kopiannya. Ya, saya kira terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh iya, yang akan kita gugat ke Mahkamah Agung. Jadi dalam selang beberapa hari ke depan, selain PP 64 tentang Badan Bank Tanah, kita akan menggugat juga PP tentang modal Bank Tanah, itu PP 124 ya. Kemudian PP tentang penambahan modal Bank Tanah yang juga terbit 1 hari setelah Perpu Cipta Kerja lahir. Kemudian juga Perpres tentang struktur dan penyelenggaraan Bank Tanah. Itu juga akan menjadi perkara-perkara yang terpisah yang akan digugat oleh 11 organisasi pemohon. Jadi ini hanya salah satu saja. Ya. 11 organisasi masyarakat sipil itu dari mana saja ya? Selain dari Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, ada IHCS. IHCS itu singkatan apa ya? Indonesian Human Committee Social for Justice. Oke, IHCS, kemudian Aliansi Petani Indonesia, ada Bina Desa. Oh iya ini. Walhi. Ada Aliansi Organis Indonesia AOI, Aliansi Petani Indonesia API, Bina Desa, Ekosokrait, Vian Indonesia, Indonesia Human Rights Committee for Social Justice IHCS, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, Lokataru Foundation, Sawit Watch, dan 11 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI. Itu 11 organisasi masyarakat sipil yang menjadi pemohon gugatan pada hari ini. Ya. Tapi secara tadi garis besarnya bahwa ini bagian dari follow up atau tindak lanjut dari kemarin konsolidasi ultimatum rakyat yang menyikapi lahirnya Perpu Cipta Kerja. Ada 209 organisasi yang terkonsolidasi di ultimatum rakyat. Terima kasih teman-teman.